kasihanilah kami. Tuhan, kasihlah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Jawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, Setiap orang yang karena aku dan karena Injil, hari ini banyak orang capek hidup karena terlalu mengejar validasi manusia. Nah, tadi ada Imam Philip Neri. Dia itu menjadi imam kurang lebih 41 tahun. Jadi bagaimana orang yang tidak senang, yang tidak tertarik, kita rasakan manusia sekali. Supaya umatnya itu bisa menyatu dengan, kalau nggak suci tidak bisa menyatu. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Dikatakan oleh Santo Paulus bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia pula yang pertama bangkit dan kemudian memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Itu berarti seperti dikatakan Santo Fransiskus Assisi, sebenarnya semua makhluk di atas bumi itu bersaudara, yang harus saling mendukung dalam gerak menuju Allah, menuju keselamatan dan kebangkitan abadi. Semua ciptaan saling tergantung dan saling memberi kehidupan selama di dunia. Bukan hanya manusia yang akan mendapatkan keselamatan, maka manusia bukan penguasa yang hanya hidup untuk dirinya. Dalam kesadaran itu dan dalam kesatuan dengan Yesus yang telah bangkit, marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, persekutuan kasih yang agung dan tanpa batas, ajarkan kami untuk menatap Engkau dalam keindahan alam semesta, di mana segala sesuatu berbicara tentang Dikau. Bangkitkan puji dan syukur kami atas semua makhluk ciptaan-Mu. Anugerahilah kami agar dapat merasakan ikatan mendalam dengan semua yang ada. Allah yang Maha Kasih, tunjukkan tempat kami di dunia ini sebagai sarana kasih-Mu untuk semua makhluk di bumi ini, karena tiada yang Engkau lupa. Terangilah para pemegang kekuasaan dan modal agar mereka menjaga diri terhadap dosa ketidakpedulian, mencintai kesejahteraan umum, memajukan orang lemah, dan merawat dunia yang kami huni. Mari, terutama bersama orang-orang miskin dan seluruh bumi kita mohon. Ya Tuhan, peganglah kami dengan kuasa dan terang-Mu untuk melindungi segenap yang hidup, untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik, untuk mendatangkan kerajaan-Mu, kerajaan keadilan, damai, cinta, dan keindahan. Terpujilah Engkau. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Amin. Peristiwa mulia yang kedua. Peristiwa mulia yang kedua. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka dan awan menatapnya, dan pandangan mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kami lihat dia naik ke surga."
Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Akhirnya Di akhirat kita akan menemukan diri kita berhadapan muka dengan keindahan Allah yang tak terbatas, dan dengan kagum dan bahagia kita akan mampu membaca rahasia alam semesta untuk bersama-sama menuju ke rumah kita bersama di surga. Kehidupan kekal akan menjadi sebuah pengalaman bersama Sang yang mengagumkan. Di sana setiap makhluk berubah, apa yang dengan gemerlapan akan mengambil tempatnya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga. Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Roh Kudus yang turun atas para rasul adalah Roh yang menyatukan, tetapi sekaligus Roh yang menyalakan dan menggerakkan cinta, daya cipta yang tak terbatas. Roh Kudus yang menyatukan itu adalah Roh yang menyatakan bahwa kita semua bersaudara dalam Allah Bapa. Sebagai saudara kita saling tergantung, saling menghidupi. Karena itu perlu saling menghargai dan melindungi, bukan hanya menyelamatkan diri sendiri saja, yang justru akan berujung pada kehancuran dan kematian. Roh Kudus yang menyalakan cinta adalah Roh yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal kecil dan sederhana bagi sesama dan bumi ini. Secara pribadi kita bisa melakukannya, sehingga secara bersama kita bisa membuat kebiasaan baru seperti hemat air, hemat makanan, hemat listrik, mengurangi pemakaian plastik sekali pakai, dan juga memilah dan mengurangi sampah pun jika itu kita punya kemampuan. Roh itu pula yang mendorong untuk mewujudkan kesejahteraan umum secara nasional maupun global. Kita didorong untuk berani menyampaikan keprihatinan kita dan juga didorong untuk bertindak nyata. Karena itu pula mari kita berdoa. Roh Kudus, dengan terang-Mu Engkau mengarahkan dunia ini kepada kasih Bapa dan menyambut rintihan segala makhluk, termasuk rintihan kami pada masa ini. Engkau juga hidup dalam hati kami, menguatkan kami dan mendorong kami melakukan apa yang baik. Terpujilah Engkau. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Peristiwa mulia keempat, Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama Tuhan. Dengan diangkat ke surga, Maria adalah ibu dan ratu seluruh ciptaan. Dalam tubuh kemuliaannya, bersama dengan Kristus yang bangkit,
sebagian dari ciptaan telah mencapai kepenuhan keindahannya. Ia tidak hanya menyimpan dalam hatinya seluruh kehidupan Yesus yang ia asuh dengan setia, tetapi sekarang pun ia memahami arti segala sesuatu. Oleh karena itu, marilah kita mohon bantuan Bunda Maria agar kita bisa memandang dunia ini dengan mata yang lebih bijaksana, sehingga kita bisa memeliharanya sebaik-baiknya. Kita mohon agar mampu memahami segala peristiwa yang kita alami sekarang ini, dan bisa dengan sungguh hati mengupayakan untuk berbagi dan berbela rasa, mau menjadi sesama bagi yang lain. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Di surga, Maria telah berubah rupa. Ia hidup dengan Yesus dan semua makhluk menyanyikan keelokannya. Dia adalah perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dari surga itu, Maria, Bunda yang merawat Yesus, sekarang merawat dunia yang terluka ini dengan kasih sayang dan rasa sakit seorang ibu. Sama seperti hatinya yang tertusuk telah meratapi kematian Yesus, sekarang dia merasa kasihan dengan penderitaan orang-orang miskin yang disalibkan dan makhluk-makhluk dari dunia yang dihancurkan oleh kuasa manusia. Marilah kita mohon pada Bunda Maria agar kita peka terhadap penderitaan banyak orang miskin dan juga penderitaan banyak makhluk di atas bumi ini, bukan hanya penderitaan diri kita sendiri, sehingga kita tergerak untuk ikut membantu dan merawatnya. Kita mohon juga agar kita bisa mengupayakan tindakan kasih dan kepedulian yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan doa Salam Ya Ratu. Mohon dibuka di HP, sudah saya share. Salam Ya Ratu, Bunda yang belas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh hidup dan kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya.
Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosarius Suci Perantara Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Udah dihitung. Ayo, mari makan. Boys, ayo ambil itunya. Ayo, mari makan. Monggo. Enggak. Sebelah ya. Oh, itu kelapa. Kelapanya di sini aja nih, taruh di sini nih. Ini nih kelapanya nih. Yang mau kelapa ngambil gitu loh. Kalau kelapanya masih di situ, nggak ada yang berani. Mau pulang dia makanya. Mari makan. Laporan setiap konsumsi harus pakai UMKM. Bye, Bu Rosa. Bye. Dah. Cece. Bye. Iya, mau dibawa. Akung, bye. Bye.